Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang uji nyala api. Uji nyala api adalah suatu prosedur analisis yang digunakan dalam ilmu kimia untuk memprediksi adanya unsur ion, terutama ion logam. Tujuan dilakukannya uji nyala ini adalah untuk membedakan logam satu dengan logam yang lainnya sesuai dengan warna yang dipancarkan masing-masing logam, dan untuk mengetahui sifat dari beberapa unsur halogen. Alat dan bahan yang digunakan adalah gelas kimia 250 ml, lampu spiritus, dan kawat platina. Bahan-bahan yang digunakan adalah HCN, natrium, kalium, kalsium, strontium, dan barium. Prosedur kerja: 1. Siapkan kawat platinum. 2. Masukkan ke dalam HCl pekat. Mengapa kita memakai HCl? Karena HCl dapat melarutkan zat-zat pengotor, sehingga pengotor tersebut akan mudah menguap dari kawat, sehingga kawat benar-benar bersih. Ketiga, panaskan spiritus. Keempat, masukkan masing-masing unsur yang tersedia. 5. Lalu amati karakteristik nyala api. Selanjutnya adalah hasil pengamatan warna yang telah diuji. Yang pertama, untuk natrium menghasilkan warna kuning keemasan. Yang kedua, kalsium menghasilkan merah kekuningan. Yang ketiga, strontium menghasilkan warna merah tua agak kekuningan. Yang keempat, barium menghasilkan warna hijau kekuningan. Dan yang terakhir, kalsium, yaitu menghasilkan warna lembayu. Jadi kesimpulannya adalah, jika suatu senyawa kimia dipanaskan, maka senyawa tersebut akan terurai menjadi unsur-unsur penyusun baik berupa gas ataupun uap. Hal ini membuat atom-atom tersebut menyerap sejumlah energi dan membuat keadaan atau menjadi kereksitas atau tidak stabil, dan akhirnya akan mudah kembali ke keadaan dasar atau keadaan semula dengan cara memancarkan energi yang diserapnya dalam bentuk cahaya, yaitu seperti warna-warna yang dihasilkan oleh gambar. Selanjutnya yaitu uji manis borak. Uji manis borak adalah metode analisis yang digunakan untuk menguji keberadaan logam tertentu. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi suatu unsur berdasarkan warna nyala pada manis borak dalam api reduksi dan edukasi dalam keadaan panas maupun dingin. Alat-alatnya yaitu busen, gelas kimia, plat tetes, spatula, dan kawat mikrom. Bahan yang digunakan yaitu natrium tetraborak, CuSO4, FeCl3, Aquades, dan korek api. Mengapa menggunakan CuSO4? Karena merupakan ion tembaga. Dalam larutan ini bereaksi dengan ion boraks yang berasal dari boraks untuk membentuk endapan hitam tembaga yang terlihat. Dan ini adalah salah satu metode untuk mengidentifikasi keberadaan boras dalam suatu sampel. Prosedur kerja: pertama, siapkan sampel pada plat tetes dan cawan uap. 2. Nyalakan api busen. 3. Celupkan kawat mikrom ke dalam gelas kimia yang berisi HCl pekat. 4. Lalu panaskan hingga kawat berpijar. 5. Celupkan kawat mikrom ke dalam HCl pekat kembali, lalu celupkan kawat mikrom ke dalam boraks. Yang keenam, panaskan kawat hingga membentuk manik boraks. Ketujuh, setelah terbentuk manik boraks, celupkan kawat mikrom ke dalam sampel yang akan diuji. 8. Lalu panaskan dan lihat nyala warna apinya. Selanjutnya adalah hasil pengamatan dari uji manik borak. Untuk Fe, dalam keadaan panas berwarna coklat kekuningan, dan saat keadaan dingin berwarna hijau kuning. Sedangkan logam Cu dalam keadaan panas berwarna hijau kebiruan, dan dalam keadaan dingin berwarna biru. Pasti kalian tanya-tanya dong, kenapa sih kok bisa berbeda warna antara panas dan dingin? Yuk kita cari tahu ya. Jadi perubahan warna pada uji manik borak terjadi karena adanya perubahan struktur kimia dari senyawa borak saat dipanaskan. Saat dipanaskan, borak mengalami dekomposisi menjadi senyawa lain yang memiliki sifat kimia yang berbeda, menghasilkan nyala hijau yang khas. Namun saat dingin, senyawa yang terbentuk saat borak terdekomposisi kembali ke bentuk aslinya.
menghasilkan warna yang berbeda atau bahkan tidak ada warna sama sekali. Ini menyebabkan perbedaan warna antara panas dan dingin dalam uji manik boraks. Terima kasih. Assalamualaikum. Mari, Mas.